perjuangan mungkin langkah pun tidak terlalu nampak, tetapi sebenarnya sejak awal beliau dilantik, bagaimana mempercepat pembangunan Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kaur misalkan, dengan tunanya ketika mereka melaut itu paling dapat 2 ekor. 2 ekor mereka harus pulang. Harus antarkan dulu hasil tangkapannya. Karena apa? Memang kapasitas kapal bahwa kita ini harus mandiri. Kemandirian kita, kemudian inovasi kita, kemudian ada kemauan yang tinggi. Ini adalah modal kita awal. Nah, program disiapkan oleh pemerintah tentulah tidaklah cukup untuk mengcover semua, tetapi bagaimana kita menyambut program ini menjadikan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Beben, Pemret tribunbengkulu.com dalam program Kiprah Daerah. Sudah lama ini episode Kiprah Daerah ini kita agak vakum karena untuk pemerintahan di provinsi, kota dan kabupaten sendiri masih memilih orang-orang terbaik untuk nanti ditempatkan di membantu kepala daerahnya. Hari ini kita sudah mendatangkan mengutip kata Pak Helmi Hasan. Ini salah satu kepala dinas terganteng sedunia ini. Masya Allah. Langsung saja kita sapa Kak Sapriandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pepen, Tribuners dimanapun berada. Yang jelas mata lokal menjangkau Indonesia. Luar biasa. Kita buat Bengkulu ini menjadi bacaan orang nasional, Kak. Betul itu jelas. Terutama soal laut ya. Kak Sabri, sebelum kita ngobrol panjang nih soal pelabuhan, soal laut, soal perikanan, mungkin masyarakat juga masih ada yang bertanya, apa sih tugas pokok dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu ini? Secara singkat dan jelas. Jadi tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu ini adalah menjalankan program pemerintah, dalam hal ini gubernur, dalam koridor tentang laut dan ikan. Nah, kalau kita jabarkan lebih kalau kelautan itu artinya seluruh yang berkompeten di kelautan, termasuk terumbu karang, kemudian hasil yang ada di laut, kemudian budidaya. 2 tugas pokok inilah artinya perikanan tangkap dan perikanan budidaya menjadi tugas pokok yang terpatri di Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke. Kalau kita ngomong soal laut, otomatis orang itu akan taunya pertama pantai, yang kedua pelabuhan. Kemarin, alhamdulillah ya, Kak ya, Inpres khusus dari Pak Prabowo perintah untuk segera melakukan percepatan pembangunan untuk Pulau Enggano. Mungkin orang awam ini bacanya yang permukaan saja nih. Mungkin Pak Kadis tahu betul ini bagaimana perjuangan Pak Gubernur kita Helmi Hasan dalam memperjuangkan sehingga Inpres itu bisa keluar. Iya, perjuangan mungkin langkah pun tidak terlalu nampak, tetapi sebenarnya sejak awal beliau dilantik, bagaimana mempercepat pembangunan Provinsi Bengkulu. Yang ada, yang di depan mata yaitu masalah alur Pulau Bayi. Nah, maka Pak Gubernur jalankan ini bagaimana menarik perhatian agar memang mata tertuju ke Provinsi Bengkulu. Karena pelabuhan Pulau Bayi adalah salah satu pelabuhan yang besar di Sumatera. Bahkan kita bisa mengalahkan Sumatera Selatan untuk luasan, kemudian kapasitas pelabuhan itu sendiri. Sehingga inilah menjadi motivasi yang besar bagi Pak Gubernur untuk bagaimana Pulau Bayi menjadi perhatian untuk Indonesia dengan bumi merah putihnya. Makanya setiap kita kegiatan, maka bumi merah putih kita patrikan. Bagaimana seorang Ibu Fatmawati menjahit bendera untuk Indonesia yang notabene adalah putri terbaik Bengkulu. Sejak awal masalah pendangkalan alur Pulau Bayi itu terjadi, yang muncul di permukaan kan adalah keluhan-keluhan. Tapi jarang sekali orang mengapresiasi kerja dari Pak Gubernur dan tim-tim yang lain.
mungkin dari kacamata sebagai orang berkompeten dengan Pak Gubernur, apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Gubernur ini? Iya, dari langkah awal, bagaimana Pak Gubernur kemudian bertemu dengan Dirut Pelindo, kemudian bagaimana Pak Gubernur bertemu dengan anggota DPR RI, kemudian Pak Gubernur bagaimana bertemu dengan Kementerian Perhubungan. Inilah langkah-langkah yang dibuat sehingga ini harus dilakukan percepatan. Beliau tahu persis bagaimana kreditnya atau pentingnya alur pelabuhan ini, sehingga itu yang dilakukan. Tetapi memang banyak bahasa tuh begini, tidak banyak yang senang, banyak juga yang tidak senang. Tetapi tidaklah itu merupakan sebagai bumbu penyemangat, penyemangat bagi kita, bagi Pak Gubernur untuk terus melangkah pembangunan Provinsi Bengkulu ini. Oke. Update-nya terbaru nanti Impres itu seperti apa pengerjaannya? Kalau Impres saya belum tahu persisnya, tetapi memang untuk alur itu dia lebih ke perhubungan. Tetapi di sini ada juga nelayan. Bahkan juga yang terdampak itu adalah nelayan secara keseluruhan, terutama yang untuk satu pulau ya di Pulau Enggano, kemudian di Pulau Bai. Bagaimana susahnya alur ini dilalui oleh para nelayan untuk melaut. Tetapi memang untuk saat ini nelayan masih bisa untuk keluar. Nah, tetapi tidaklah cukup bagi Pak Gubernur hanya itu. Tetapi memang beliau menginginkan ini secara kompleks, ini selesai dengan baik. Gitu. Oke. Tapi boleh kasih gambaran nggak? Sebenarnya sepenting apa sih pelabuhan itu untuk ekonomi masyarakat di Bumi Merah Putih ini? Iya, kalau pelabuhan ini banyak hal ya. Terutama kita ini terbentang 520-an kilo pesisir, dan kita memiliki pelabuhan terbesar juga di Sumatera ini yaitu Pulau Bai. Bagaimana disinilah kita meletakkan fondasi untuk baik itu nanti ekspor ikan, kemudian aktivitas lain CPO, kemudian batu bara. Ini kita berharapnya seperti itu sehingga memang perekonomian kita ini melaju pesat ke depan gitu. Sesuai dengan yang dicanangkan oleh Pak Presiden gitu dengan 8%-nya. Dan ini bukanlah hal yang omon-omon ketika kita memang langkahnya kita buat dengan baik gitu. Jadi sangat peran penting vital, pelabuhan ini, sangat vital. Jadi wajar kalau Pak Gubernur sampai memikirkannya sekuat tenaga gitu. Bahasanya tidak balik-balik ngurus Pulau Bai. Baru sebentar ke Bengkulu ternyata sudah ketemu KKP, sudah ketemu anggota dewan, sudah ketemu nih. Itu artinya sedemikian penting itu pelabuhan bagi masyarakat, Pak ya. Maka itu ini pelabuhan Pulau Bai untuk memang perhubungan ya. Perhubungan artinya ini aktivitas pelabuhan. Tetapi di samping itu kita juga memulai bagaimana dengan nelayan sendiri. Nelayan ini harus memiliki tempat yang memang khusus untuk aktivitas seluruh nelayan, baik itu penjualan maupun penggiat-penggiat ikan. Makanya kita mendorong bahwa Bengkulu ini memiliki PSN, proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Bengkulu tentang pelabuhan. Nah, memang kita sudah mulai, dan tahun ini seharusnya kita memang sudah memulai untuk ke selatan, yaitu di Kabupaten Kaur. Tetapi ada terjadi efisiensi, tetapi bukan berarti dengan efisiensi semangat kita pudar. Jadi kita tetap membuat langkah-langkah sehingga nanti ketika tidak lagi efisiensi maka kita sudah memiliki tinggal tancap gas tinggal tancap gas gitu. Betul. Nah, ke depan nanti pelabuhan Pulau Bai ini apa pembangunannya atau ke depan mau dijadikan seperti apa? Kalau pembangunan Pulau Bai itu memang domainnya ada di pihak lain ya, terutama sesuai dengan Impres. Impres itu baik itu PUPR dengan perhubungan. Inilah domainnya, domain pentingnya itu. Untuk pelabuhan-pelabuhan lain mungkin ke depan nanti seperti apa Bengkulu? Iya, jadi selain tadi Kaur karena efisiensi, mungkin sudah ada bayangan-bayangan lain. Bengkulu ini sebenarnya butuh berapa pelabuhan sih, Pak? Kami dari Dinas Kelautan Perikanan sudah mempetakan secara wilayah.
Memang kita ini dulu terdiri dari 3 kabupaten besar dengan 1 kota, yaitu Rejang Lebong, kemudian Bengkulu Selatan dengan Bengkulu Utara. Nah, 3 sektor inilah yang kita coba. Bagaimana 3 kabupaten besar, kabupaten induk dulu ini memiliki pelabuhan. Tetapi walaupun tidak harus di Harga Makmur, maka kita melirik dari Dinas Kelautan Perikanan yaitu Muko-Muko. Muko-Muko, kemudian Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Walaupun kita memang sudah bangun di Seluma. Seluma ini adalah pelabuhan penyangga nelayan yang untuk di Kota Bengkulu. Nah, kita nelayan ini sudah beraktivitas puluhan tahun itu ada di Kota Bengkulu. Terutama di Pulau Baik. Nah, makanya kita tetap dorong ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan dana DAK, dana alokasi khusus tahun 2025 ini 3 besar se-Indonesia untuk pembangunan pelabuhan. Baik itu pelabuhan di Kabupaten Kaur awal tahap pertama, kemudian finishing untuk di Kabupaten Seluma. Ya. Berapa itu Kak total anggaran? 49,6. 49,6. Iya, 49,6 miliar. Yang akan direalisasikan tahun ini? Seharusnya tahun ini. Oke. Jadi ke depan nanti 2 pelabuhan itu nanti seperti apa Kak? Jadi sesuai dengan nama Pelabuhan Nusantara, artinya seluruh nelayan yang berkecimpung untuk penangkapan ikan, baik itu dari Jawa ataupun dari dia sudah boleh bersandar dan memang standarnya standar nasional. Standar nasional. Nah, inilah pastilah ketika ada nelayan dari luar, maka nelayan kita termotivasi untuk menjadi yang lebih berpindah dari tradisional menjadi modern. Bahkan Kabupaten Kaur misalkan dengan tunanya ketika mereka melaut itu paling dapat 2 ekor. 2 ekor mereka harus pulang. Harus antarkan dulu hasil tangkapannya. Karena memang kapasitas kapal. Mereka bisa melakukan kapalnya besar, mungkin di atas 5 GT. Tetapi bersandar di mana? Nah, inilah kehadiran pemerintah provinsi untuk membuatkan fasilitas sarananya agar kabupaten kota ini betul-betul mendapatkan tempat yang kondusif lah. Profesional. Kalau untuk yang di Seluma itu apa nama pelabuhannya itu Pak? Pelabuhan Nusantara. Pelabuhan Nusantara Kabupaten Seluma gitu. Kabupaten Seluma. Sama Pelabuhan Nusantara Kabupaten Kaur. Oke. Jadi itu harapan ke depan adalah pelabuhan-pelabuhan itu bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Iya, pasti. Nah, tadi cerita soal teknologi modern. Iya. Untuk saat ini nelayan kita nih gambarannya seperti apa sih Pak Gadis? Ya, gambaran nelayan kita ya tradisional dalam artian begini. Tradisional kita ini pergi pagi, pulang malam. Atau pergi malam, pulangnya pagi. Artinya memang jangkauan kita masih sangat rendah. Nah, ikan kita yang ada di Provinsi Bengkulu ini terutama adalah ikan migran. Ikan yang memang kehadiran itu di tengah di tengah. Ada yang di 4 mil, bahkan ada lebih dari 4 mil. Kalau nelayan tradisional memang di 4 mil kan, bermainnya di 4 mil. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah pakai kapal yang representatif di atas 5 GT atau 10 GT bahkan, maka kita bisa lebih ke tengah. Dan itu sesuai dengan safety-nya. Karena kalau kapal kecil kita menengah sampai dengan 10 mil, safety-nya ini nggak dapat. Membahayakan keselamatan. Kita boleh melaut mencari nafkah, mencari ikan dengan semangat, tetapi jangan pernah lupakan keselamatan. Karena anak istri menunggu di rumah. Itu. Jumlah nelayan kita berapa sih Pak? Sangat besar nelayan kita. Artinya salah satu sektor mata pencarian di Bumi Merah Putih ini salah satunya nelayan. Salah satu nelayan. Nanti peran pemerintah untuk membantu mensejahterakan nelayan selain pembangunan 2 pelabuhan, bagaimana untuk percepatan teknologi itu? Ya, jadi saya sudah dipanggil sama Pak Gubernur tentang bagaimana nelayan ke depan. Jadi beliau sampaikan adalah bagaimana kita membuat
bantuan untuk nelayan ini secara komunal, bukan person to Bukan person personal. ataupun kelompok ke kelompok. Misalkan kita buat rumpon di tengah laut itu. Jadi nelayan ini berubah dari awalnya mencari ikan menjadi menangkap ikan. Karena apa? Memang ikan-ikan ini sudah ada rumahnya. Jadi mereka cukup datang ke titik A. Sehingga mereka tahu kalau kami ke titik A ini biaya minyak kami butuhkan berapa, waktu kami butuhkan berapa lama, logistik begitu pun. Nah inilah yang kehadiran pemerintah ini akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan nanti kita juga minta sama-sama kita jaga lah, kita sama jaga sehingga ini bertahan lama gitu. Pak Kadis, kalau saya pernah wawancara nelayan ini Pak Kadis. Secara keselamatan mungkin ada beberapa nelayan itu yang kadang mengabaikan keselamatan karena memang hari itu dia harus dapat karena mencari ikan tadi. Iya. Bukan menangkap. Untuk makan. Iya. Ya kan. Nah, apakah memang saat ini untuk nelayan beraktivitas di laut itu sebenarnya aturan-aturan yang boleh dan tidaknya itu apa sih Pak Kadis? Sebenarnya bukan boleh dan tidak boleh ya, tetapi lebih kepada kemanusiaan. Lebih kepada kemanusiaan. Contoh misalkan nelayan yang dibawa yang pakai ketek, pakai nelayan tradisional lah bahasanya itu. Nah, tradisional itu beraktivitasnya di bawah 4 mil. Jadi ketika terjadi hal-hal yang misalkan badai apapun itu, maka mereka ya masih bisa berlindung, bisa pulang dengan cepat gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan supaya mereka ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Kita lakukan misalkan untuk sosialisasi memakai rompi. Nah, rompi keselamatan. Tetapi memang rompi keselamatan ini menjadi momok juga. Jangankan nelayan lah, kita yang suka mancing sesekali ini kadang-kadang abai, nggak mau pakai rompi keselamatan gitu kan. Artinya edukasi itu harus jalan terus. Terus. Dan memang kalau saya namakan nelayan ini adalah kesatria laut. Iya. Dah ada lawannya nelayan ini. Kalau kita melaut 8 jam lah mulai rindu sama uak kan. Kalau mereka enggak ada. Karena saya pernah sekali ikut nelayan, saya pakai life jacket, pakai pelampung. Ketawa semua nelayan Pak, nggak bisa berenang ya katanya. Padahal kan meskipun bisa berenang, itu adalah salah satu alat utama untuk agar ketika terjadi sesuatu minimal kita ada perlindungan dulu kan. Artinya edukasi itu harus dijalankan terus itu. Betul. Harus kita sampaikan terus dan terus menerus sehingga memang nelayan ini keselamatan yang dipentingkan. Oke. Pak Gubernur dengan slogan bantu rakyat, salah satunya ada nelayan. Ini nanti konsep utama di DKP ini sendiri nanti apa yang akan dilakukan program-program untuk bantu rakyat khususnya nelayan? Ya, jadi kan nelayannya ada dua nih. Nelayan laut dengan nelayan darat. Kalau laut ini artinya memang nelayan mencari ikan, menangkap ikan. Kemudian kalau yang darat ini adalah budidaya. Dan kita kemarin Pak Gubernur sudah, ini ada konsep awal. Pertama yang untuk budidaya. Kita akan memang perluas atau perbanyak untuk kolam-kolam konsumtif masyarakat. Kita ingin menekan intervensi dari daerah lain terhadap konsumsi ikan kita. Nah, ikan kita ini masih banyak dari Padang, kemudian dari Sumatera Selatan, yang itu tuh yang untuk budidaya, Nah, ini harus kita tekan. Kenapa? Karena berbudidaya ini adalah semacam namanya berbudidaya. Keinginan itu harus lebih kuat. Nah, dengan salah satu cara adalah dengan bioflok. Bioflok. Jadi itu kolam terpal. Jadi kolam terpal itu diberikan kepada masyarakat plus bibit dan pakan. Setelah kita hitung di dinas bahwa ketika ibu-ibu ini bangun pagi, dia kasih makan ikan, dan per 3 bulan itu tahap pertama itu mereka akan panen. Kita hitung itu tidak kurang dari 2,5 juta.
3 bulan. pendapatan mereka per bulan. Per bulan. Jadi satu fase itu 7 jutaan, 7,5 juta. Artinya ini sudah menjadikan mata pencaharian. Nah, sehingga nanti ketika ini sudah jalan semua, maka pemerintah hadir agar hasil mereka tidak menjadi lebih murah ketika memang permintaannya sedikit. Karena barang banyak mungkin nanti kan. Nah, maka pemerintah akan hadir itu nanti melalui BUMD misalkan. Nanti daerah mana nanti pilot project itu? Kita sudah rencanakan itu memang keseluruhan. Keseluruhan, terutama di 3 kabupaten yang tidak memiliki laut. Kepayang, Rejang Lebong. Nah, kan ini tidak ada, termasuk Lebong sendiri. Kan tidak ada laut. Jadi mereka inilah yang 3 kabupaten ini yang betul-betul menjadi perhatian kita untuk berbudidaya. Nah, kemudian bicara tentang nelayan di laut. Makanya kita dari dinas itu Pak Gubernur sampaikan, pastikan betul nelayan ini tidak terkendala untuk BBM. Nah, inilah. Jadi bantu rakyat ini bukan memberi, tapi memberikan bukan memberi dalam bentuk material, tetapi memang memberikan jalan sehingga material itu dengan sendirinya datang ke nelayan. Gitu. Bukan beri umpan tapi beri pancing. Umpan beri pancing. Oke. Bengkulu kan lautnya terkenal, dikenal. Sementara untuk ikannya sendiri seperti apa sih Pak Garis? Nah, inilah ikan ini banyak. Ikan kita nih kalau hitungan kita sangat besar. Tetapi kemana ikannya? Karena ukurannya adalah dari keluarnya ikan terdata. Misalkan kita lakukan ekspor. Ekspor kemana? Kita belum pernah ekspor. Untuk ikan? Untuk ikan. Kita belum pernah ekspor. Untuk ikan ini. Makanya kita DKP misalkan, kami kerjasama dengan Bagan. Bagan ini supaya mempercepat, memberikan motivasi agar kita bisa ekspor ikan. Ternyata ada lagi tantangannya. Berarti ada perusahaan yang memiliki izin yang memang bisa ekspor. Makanya di kesempatan ini, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, ketika ada investor ataupun penggiat ataupun mau melakukan jual beli ikan terkendala dengan perizinan, maka kami akan di garda terdepan untuk membuat izin itu. Ketika itu hanya di luar retribusi yang pasti, maka semuanya gratis. Nah, inilah bentuk bantu rakyat tadi gitu. Ya kan? Bahasa Pak Gubernur tuh jangan perlu dah do ambian gitu kan. Oke. Tapi kalau sebenarnya potensi jenis ikan, Pak Garis, sebenarnya di laut kita Bengkulu ini ikan apa sih paling banyak? Kita paling banyak itu ikan tuna. Tuna, Pak. Tuna itu termasuk besar kita. Tuna itu mahal ya, Pak ya? Iya, dan tuna ini kan ada makanan orang Jepang yang ekspor kan. Nah, tetapi tuna selama ini itu tadi tercatatnya tuh hanya penangkapan saja. Tapi ikannya kemana kan belum ada. Nah, artinya memang belum dilakukan ekspor. Dan kita sudah dengan Pak GM Pelindo sudah pernah meminta bahwa kita butuh container freezer. Nah, dan kemarin Pak Joko, Pak GM sampaikan prinsip GM sudah siap untuk freezer. Untuk container freezer itu 20 feet dan 40 feet. Tinggal lagi usaha nih, perusahaan mana. Tetapi sekali lagi memang semangat kita nih harus lebih ketika ada efisiensi 2025 ini. Tapi mengutip kata-kata beberapa orang pejabat, efisiensi ini bukan membuang otot, tapi membuang lemak. Artinya harus tetap jalan gitu ya. Harus tetap jalan dan semangat gitu. Jadi artinya meskipun ada efisiensi anggaran juga termasuk di DKP, artinya nelayan jangan khawatir bahwa program-program untuk bantu rakyat khususnya bantu nelayan tetap akan jalan, Pak ya? Tetap akan jalan insyaallah. Tetap akan jalan. Nah, sampai sekarang kan udah bulan Juni nih. Buktinya belum ada Pak Kades. Benar. Kan efisiensi ini kan baru dimulai kan bulan Maret. Sekarang ini kan lagi tadi bahasanya buang-buang lemak kan. Artinya betul-betul pekerjaan ataupun program memang terukur.
Ketika itu terukur, tidak ada masalah. Itu pasti ada gitu. Makanya misalkan bantuan mesin misalkan. Ya ini kan ukurannya kan memang tidak terukur ketika mesin itu dibantu kan. Makanya tadi bentuknya komunal. Bentuk bantunya adalah komunal. Insya Allah seperti misalkan koperasi. Kemarin kita sudah ke pusat mendapatkan koperasi kampung nelayan. Kampung nelayan Merah Putih. Ini kan lumayan besar. Bahkan permintaan kita ditambah oleh Pak Menteri. Nah inilah saya nggak tahu nih ilmunya Pak Gubernurnya apa nih. Pak Menteri sampai ya sudah saya tambah. Dari 2 kita dapat, saya tambah 1 katanya. Tapi khusus untuk Pulau Enggano. Wah, ini. Jadi selamat buat kawan-kawan nelayan di Pulau Enggano. Insya Allah kalau ini kampung nelayan ini berjalan, ya untuk pabrik es kemudian cold storage itu akan hadir di Enggano. Ya. Boleh dikasih mungkin masih ada yang belum terbayang nih Pak. Seperti apa itu kampung nelayan tuh Pak? Jadi kampung nelayan ini nanti dari pusat itu dan memang sudah ada lokpri ya. Jadi sudah ada program-programnya yang mereka tawarkan. Contoh misalkan di situ ada dermaga, kemudian di situ ada tempat pelelangan ikan, kemudian di situ ada pabrik es, ada cold storage. Tinggal kita sesuaikan dengan daerah kita. Contoh misalkan Kabupaten Kaur itu di daerah Merpas. Merpas ini adalah salah satu daerah yang memiliki tadi ikan tuna tadi. Tetapi kapal mereka masih kapal ketek, kapal kecil. Nah, mungkin nanti kita buat tangkahan semacam dermaga, tapi dermaga penyangga saja gitu. Sehingga kapal mereka ini bisa merapat untuk mengangkat ikan. Nah, kemudian Enggano misalnya. Enggano memang banyak pelabuhan, tetapi pelabuhan komersil, pelabuhan untuk perhubungan. Nah, untuk nelayan belum ada. Kemudian yang paling penting di Enggano, mereka ini dapat ikan, terus ikannya kalau tidak dibawa cepat, busuk. Artinya perlu batu es, kemudian perlu cold storage. Bahkan di Enggano, itu banyak juga nelayan dari Jawa. Kalaulah kita punya cold storage, mereka akan bekukan di daerah kita, dan ini menjadi pendapatan lagi untuk nelayan yang mengelola ini. Artinya bantuan untuk kampung nelayan itu untuk merealisasikan itu Pak ya? Itu. Jadi jangan kita cerita misalkan di Jawa itu dihadirkan mobil mobil freezer misalnya. Thermo King. Ya kalau kita nggak butuh jangan. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita juga harus sesuaikan dengan bagaimana kita untuk meningkatkan kesejahteraan ini. Katanya kan kata Pak Gubernur kan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini. Balik lagi ke pertanyaan waktu. Kapan program itu jalan Kak untuk kampung nelayan? Kampung nelayan kalau dari Pak Menteri kemarin itu tahun ini jalan. Makanya verifikasi sudah jalan dan kita di Bengkulu alhamdulillah per hari ini itu sudah selesai. Dan verifikasi kita persyaratan sudah lengkap. Sudah lengkap sehingga nanti ada lagi tahapan bagaimana keuangannya itu, apakah nanti secara juknisnya itu dikirim ke APBD kita atau memang dia tetap seperti APBN. Nah ini kan yang masih kita tunggu. Karena kalau cerita masalah anggaran nih kita agak ngeri-ngeri kalau misalkan anggaran belum nantilah dikerjakan salah karena sekarang kita nih banyak pelaksana kegiatan sudah selesai kegiatan tapi belum terbayar. Kita kurangi lah itu. Jadi artinya nanti ketika program-program besar itu berjalan ya harusnya Tribun harus bisa diajak untuk ikut pelabuhan itu. Oh iya, jadi dan saya pribadi ya selaku kepala dinas melihat ini slogan moto daripada Tribun ini mata lokal menjaga Indonesia. Mata lokal menjaga Indonesia. Artinya ketika Tribun ini bersuara, maka Indonesia tuh mendengar, kementerian mendengar. Nah, ini yang kami butuhkan. Insya Allah ke depan kita buatkan program yang betul-betul sama. Artinya terbantukan seluruh, bukan hanya dinas terbantu, tetapi masyarakat. Ketika masyarakat misalkan ada tuiri misalkan tulang ikan tenggiri jadi kerupuk,
ketika Tribun yang sampaikan kan ini sampai ke Indonesia. Mungkin pesanannya Insya lebih Allah. lebih nah itulah yang kita butuhkan. Sama-sama membangun bumi merah putih. Bumi Pak merah Kadis. putih. Bicara tentang kesejahteraan nelayan lagi untuk saat ini, Pak Kadis. Bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan kita, Pak? Tingkat kesejahteraan nelayan kita ini begini. Kalau saya melihatnya ada dua. Ada dua. Pertama nelayan pelaksana. Kemudian nelayan memang jadi ada semacam bos lah, bos nelayan. Nah ini sebenarnya sudah mulai kita kikis ya. Kita mulai kikis dengan bantuan-bantuan. Dulu saya pernah juga di dinas kota gitu kan. Ini mulai kita kikis bagaimana caranya? Ya nelayan memang nelayan ya. Maksudnya nelayan memang nelayan begini. Nelayan tapi memang dia melaut. Melaut dan aktivitasnya memang di laut gitu. Maka yang sudah sekian puluh tahun ada contohnya itu kita kasih kapal. Sehingga dia tidak lagi terbebani dengan bos tadi. Kalau masalah tangkapan mereka tetap jual itu kan bisnis. Itu kan bisnis. Tetapi mereka tidak selalu diperintah, tetapi memang mereka memiliki kemandirian untuk menangkap ikan itu. Ibaratnya kalau di perkebunan tuh buru sawit lah gitu ya. Iya, jangan jadi buru terus kan. Kebunnya punya orang gitu ya. Ya. Nah, artinya untuk ke depan minimal nelayan ini punya kapal sendiri, melaut sendiri, ikannya dijual sendiri gitu Pak ya. Yang jelas kemandirian lah. Kita memang betul-betul menuntut kemandirian, artinya ketika kita butuhkan adalah misalkan mesin A, ketika ada bantu mesin B maka kita harus bisa menolak. Kami tidak butuh ini. Sehingga memang sesuai dengan baju kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan nanti tempel misalkan, mesin stempel, ada bantu mesin stempel ya kita ambil. Ada bantu mesin ketek kita ambil. Padahal kita butuhkan ada mesin stempel bukan mesin ketek. Sehingga ini memang ada jenjang nelayan pemula, kemudian nelayan yang mulai dari tradisional menjadi modern menjadi besar lagi. Karena memang pemerintah di kementerian itu menginginkan adanya hilirisasi. Bagaimana seluruh produk-produk ini menjadi hilirisasi. Hilirisasinya ini yang dibutuhkan. Itu kalau bicara hilirisasi kira-kira Bengkulu siap berapa tahun lagi tuh Pak? Kalau tahun kita terus upayakan secepatnya ya. Karena begini, contoh misalkan untuk penggiat ikan tuna itu, bantuan dari pusat itu Pak, dari pisau yang paling kecil sampai pisau yang paling besar. Kemudian dari pengepakan yang paling ini itu pun mereka siapkan. Tetapi memang kita kemampuan. Dan bukan kami bisa Pak, kami butuh sebenarnya. Bukan itu, tetapi kita memang mempersiapkan diri. Itu sekali lagi bahwa kemandirian kita ini dituntut untuk kita mendapatkan bantuan yang lebih. Iya. Artinya kita benahi dulu yang fundamentalnya Pak ya. Kalau infrastruktur, sarana prasarana sudah terselesaikan, tercukupi dan bisa digunakan oleh nelayan itu sendiri, kreativitas nelayan itu biasanya akan bangkit sendiri gitu Pak ya. Dia tahu nih dapat tuna banyak. Nanti ke depan mau diapain ikan tuna ini? Ya, kan gitu. Itu harus begitu. Iya, betul. Makanya kita siapkan dulu sarana prasarana. Seharusnya memang tahun ini Kabupaten Kaur mendapatkan pelabuhan Nusantara. Artinya kapal yang 5 GT, 10 GT sudah bisa merapat. Iya. Kemudian ikan tuna yang tadinya kita dapat 2 ekor, berarti kita bisa bertahan menjadi 5 atau 6 ekor. Sehingga hasil ini kita berpikir lagi nih, wah ini harus pilet. Iya. Kemudian dilakukannya kan gitu. Iya. Apalagi kalau sudah sampai bisa pengalengan gitu Pak ya. Pengalengan. Pak Kadis, ini kan program yang ya saya sebut ya maha besar juga ini. Apalagi dapat bantuan dari pusat yang jumlahnya juga besar. Artinya dalam beberapa tahun ke depan perhatian masyarakat Provinsi Bengkulu ini akan lebih banyak juga ke DKP ini. Bagaimana cara Pak Kadis sendiri untuk mengemban tanggung jawab sebesar ini Pak Kadis? Ya artinya ini kan amanah ya, amanah yang diberikan dan memang kalau dari kita dipanggil oleh Pak Gubernur, beliau menginginkan yang selama ini sudah baik maka kita tingkatkan. Tetapi kita akan menuju yang lebih baik lagi.
Artinya ini kalau sama-sama itu tadi bersama dengan nelayan, kemandirian, kemudian dengan kebersamaan, saya optimis bahwa Bengkulu ini dengan panjang pantai 500 kilo. Nah, kenapa kita tidak bisa? Banyak daerah lain yang pesisirnya cuma sedikit, tetapi itu, nah perhatian pemerintah terhadap laut, kemudian sektor kelautan dan perikanan harus lebih tinggi. Dan ini Pak Gubernur sudah sampaikan. Kita lakukan ini percepatan pembangunan, kemudian kita lakukan bagaimana nelayan, kemudian sumber daya alam yang ada di laut ini kita kelola, tetapi tidak merusak. Tidak merusak. Artinya memang harus ada dilakukan seperti itu oleh pemerintah. Jadi salah lah. Kita optimis. Mungkin 2-3 tahun ke depan ini nelayan kita lebih sejahtera. Amin. Amin. Pak Gadis, rasanya kan mengemban tanggung jawab yang sedemikian besar ini tentu harus ada orang-orang yang menjadi supporting atau orang yang mendukung betul kerja Pak Gadis. Boleh cerita Pak Gadis, sebenarnya siapa sih orang-orang yang kalau Pak Gadis ini mungkin terbentur masalah atau mulai sedikit putus asa, siapa penyemangat Pak Gadis dalam bekerja ini? Kalau penyemangat saya kalau untuk di dinas ini tentulah teman-teman sekretaris, kabit, kemudian Subkor dan Kasubag. Tetapi yang lebih penting adalah komunikasi. Saya terima kasih banyak dengan media selama ini yang memang berkomunikasi, banyak kritikan, kemudian banyak saran. Nah inilah kita sama-sama. Dan memang seharusnya tahun ini kami juga akan melakukan semacam bagaimana kita mengajak media untuk sama-sama membuat bahwa Bengkulu ini punya potensi untuk laut. Nah, ini kan kalau kita mau bicara tentang pembiayaan kan besar. Tetapi ketika itu dilakukan kebersamaan, saya rasa tidak besar. Ya, artinya sama-sama lah. Ini bukan masalah bagaimana kita ini sebagai orang Kaut, orang Seluma ataupun orang Rejal, bukan. Tetapi bagaimana orang yang menyenangi, memang ingin Bengkulu ini maju. Banyak orang kita juga misalkan, dia bukan orang sini tapi orang Bugis misalkan, orang Bugis ataupun orang Batak ataupun orang Padang. Tetapi dia lebih mencintai Bengkulu banyak. Jangan-jangan saya selaku orang asli Bengkulu nanti kalah. Gitu. Tapi janganlah ya. Tetap itu. Jadi artinya ada orang memiliki perhatian khusus itu. Nah media-media inilah yang menurut saya memang harus dieratkan kembali, walaupun dalam keadaan presensi, tapi kita jangan lihat itu. Tetapi bagaimana ke depan ini memang jadi booming untuk sektor kelautan dan perikanan. Oke. Luar biasa Pak Gadis. Sebenarnya bicara laut ini banyak sekali potensi-potensi yang harus kita gali sebenarnya Pak. Mungkin ini jangan sampai jadi pertemuan kita yang terakhir ini Pak Gadis. Jangan. Nah ini adalah awal bersama Tribun ke depan, dan saya betul-betul ini bukan hanya sahabat jempol. Nanti kita sama-sama saling mengingatkan bahwa ini adalah bagian daripada untuk mempercepat pembangunan. Dan kita butuhkan adalah support yang seperti tadi, support dari kawan-kawan ini, kawan-kawan media ini luar biasa. Karena apa? Media online, media ini nih 1 detik orang sudah bisa baca. 1 detik orang bisa lihat. Nah, kalaulah misalkan kebutuhan kita di bulan Agustus, di bulan tanggal 26 Juni ini kita keluar 1 menit, orang pemerintah pusat sudah bisa baca kan. Nah itu. Oke. Pak Gadis, untuk closing statement Pak Gadis, khususnya untuk para nelayan kita di Bumi Merah Putih ini, boleh disampaikan kembali Pak. Nanti program-program strategis DKP untuk kesejahteraan nelayan apa-apa saja dan kapan akan dilakukan? Silakan Pak. Baik. Jadi untuk para kesatria laut, bahwa kita ini harus mandiri. Kemandirian kita, kemudian inovasi kita, kemudian ada kemauan yang tinggi. Ini adalah modal kita awal. Nah, program disiapkan oleh pemerintah tentulah tidaklah cukup untuk mengcover semua,
tetapi bagaimana kita menyambut program ini menjadikan motivasi sehingga nanti berjalan dengan baik. Jangan takut bahwa pemerintah itu selalu hadir, dan kami sudah sampaikan bahwa setiap hari Jumat itu ada namanya sesi Geraha Nelayan di DKP. Jadi boleh ketemu dengan siapapun nelayan, kita berdiskusi, karena kepala dinas bukanlah orang yang lebih pintar daripada nelayan, kepala dinas bukanlah lebih pintar daripada pembudidaya, tetapi bagaimana kolaborasi ini dijalankan sehingga seluruh kegiatan baik itu stakeholder yang lain ini berjalan dengan baik. Khusus untuk para investor untuk penggiat ikan, jangan takut untuk berinvestasi di Bengkulu. Kita siap untuk di garda terdepan ketika Anda kendala tentang perizinan. Oke. Terima kasih Pak Kades sudah menyempatkan waktunya ke sini di sela-sela kesibukan. Mungkin di lain waktu Tribun yang harus datang ke kantor Pak Kades ini. Tapi enak memang di Tribun dingin. Kalau di laut panas ya. Atau kita langsung sama-sama ketemu nelayan ini Pak Kades. Wah, insyaallah. Kapan boleh? Oke. Oke, Tribuners, ya demikian tadi obrolan kita soal nelayan, soal laut, dan juga program-program strategis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam program Kiprah Daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.